Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriani dengan NIM 2002-11102. Kelas A1 Ilmu Komunikasi Mahasiswa Semester 2. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Ibu Pupus Triwulan Sumaya SH. Di sini saya ingin menjelaskan pada bagian topik keempat. Ada dua opsi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang kedua yaitu fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, Pancasila itu telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya itu mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan. Karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai religi, nilai-nilai adat istiadat, dan nilai-nilai kebudayaan yang terdapat di dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena berasal dari pandangan hidup masyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Yang kedua, yaitu fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunitas yang unik yang berada di masyarakat. Dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa itu mampu berada sedikit di atas masyarakat. Adapun tiga peranan mahasiswa, yang pertama yaitu mahasiswa sebagai iron stock, yang kedua yaitu mahasiswa sebagai guardian of value, dan yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai agent of change. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai iron stock, yaitu di mana mahasiswa itu diharapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia atau akhlakul karimah yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai guardian of value, yang berarti mahasiswa itu berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat, bahwa nilai yang harus dijaga adalah sesuatu yang bersifat benar, mutlak adanya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai agent of change, yang artinya adalah mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan bahwa suatu kaum harus melakukan suatu perubahan jika ingin melakukannya lebih baik lagi. Dan dalam hadis menyatakan, siapa orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dialah orang yang paling beruntung. Dan sedangkan orang yang tidak mau lebih baik hari ini daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, betapa pentingnya sebuah perubahan yang harus dilakukan. Adapun fungsi mahasiswa ada tiga. Yang pertama yaitu memiliki keinsafan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat atau apa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua yaitu cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Dan kita sebagai mahasiswa itu wajib untuk mencari ilmu dan sebanyak-banyaknya apa yang kita dapatkan. Dan yang ketiga yaitu cakap memangkau jabatan atau pekerjaan masyarakat. Dalam opsi ketiga, kita balik lagi kepada opsi yang pertama, yaitu kita harus bertanggung jawab telah apa yang telah kita perbuat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.